nama saya Rio Seperti masih perkenalkan, nama saya Leo. Materi gerak rotasi akan dijelaskan oleh saya. Gerak rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap. Contohnya adalah ketika sebuah garsi atau bilah kipas angin yang bergerak, jika diamati, maka titik yang menjadi acuan perputarannya terdapat pada ujung sumbu garsi ketika garsi atau kipas angin berputar. Hal tersebut dinamakan dengan gerak rotasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rido. Selanjutnya masuk ke gerak rotasi. Sebenarnya gerak rotasi itu gerak dua dimensi, jadi sekiranya bentuk vektor. Tapi kita bisa melihat vektor dengan cara menggunakan variabel sudut. Jadi seperti contoh ini adalah partikel meningkat yang banyak variabel, seperti P menempuh jarak S atau setara ekuivalen menempuh sudut sejauh θ. Benda ini juga mempunyai kecepatan sudut V yang mengelilinginya. Ekuivalen dengan itu, kita juga punya kecepatan sudut W. Jadi seberapa cepat kecepatan sudut yang ditempuh sebentar berubah. Jadi intinya gerak rotasi dinyatakan dengan variabel sudut, yaitu posisi sudut, percepatan sudut, dan kecepatan sudut. Nah, lanjut ke gambar berikutnya. Di sini posisi sudut theta, kita perlu acuan, perlu titik nol, dan ada perbedaan sudut delta theta, yaitu sudut akhir dikurang sudut awal. Dan masuk ke kecepatan sudut omega, yaitu rata-rata sudut, yaitu delta theta per delta t, dan rumus kecepatan sesaat omega sama dengan d theta per dt. Nah, begitu juga dengan percepatan sudut. Jadi ini kalau digerakkan peraturan tidak ada percepatan sudutnya, karena lajunya konstan. Misal kecepatannya konstan. Kalau percepatan sudut sama dengan omega, rata-rata omega inverse adalah delta omega per delta t, dan sesaat omega sama dengan dw per dt. Dengan demikian hubungan ketiganya adalah jika delta ke omega itu diturunkan dan omega delta itu diturunkan, dan alpha ke omega itu diintegralkan, dan omega ke theta itu diintegralkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya percepatan linear. Percepatan linear digunakan untuk mengukur perubahan kecepatan tangensial suatu titik dengan radius tertentu terhadap perubahan waktu. Percepatan linear dan tangensial adalah sama, tetapi dalam arah tangensial yang mengarah pada gerak melingkar. Percepatan tangensial didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan tangensial materi dalam lintasan lingkaran yang seperti pada gambar. Rumus percepatan tangensial adalah percepatan linear atau tangensial A per T, AT sama dengan AR. Percepatan sentripetal AS sama dengan V pangkat 2 per R sama dengan Omega. V pangkat 2 R. Kecepatan total A total sama dengan akar AT pangkat 2 tambah AS pangkat 2. Notasi yang digunakan dalam rumus tadi, T adalah kecepatan tangensial, baru V sama dengan kecepatan linearnya, T adalah waktu yang dibutuhkan, S adalah jarak yang ditempuh. Pada soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Leo.
diketahui dari partikel dalam gerak melingkar yaitu 10 cm dan sama dengan 0,1 meter. Kemudian posisi sudut atau fungsi sudut yang ditanyakan bagian A, hitunglah kecepatan sudut dan percepatan sudut. Kecepatan sudut dilambangkan dengan omega dan percepatan dilambangkan dengan alfa. Yang bagian B, hitung kelenjar sudut rata-rata partikel dilambangkan dengan omega ketiga, percepatan total baik, kita jawab pertanyaan pertama. Omega pada kecepatan sudut. Pada soal di atas sudah diberitahukan persamaan, yaitu 2T pangkat 3 dikurang 5T ditambah 3. Tinggal kita turunkan menjadi 6T pangkat 2 dikurang 5. Kemudian pada percepatan kita tetap tinggal menurunkan saja dari T kuadrat. Pada soal nomor B, ditanya kelenjar sudut rata-rata dari waktu 1 detik hingga 3 detik. Pertama, kita cari pada detik ketiga, yaitu maka hasil dari di saat 3 detik yaitu 42 radian. Kemudian kita cari selisih waktunya, yaitu maka selisih waktunya adalah 2 sekron. Yang ditanya adalah hitung kelenjar sudut, rumus kelenjar sudut. Maka menghasilkan 21 radian per sekon. Soal nomor C, pada percepatan total rumus yang digunakan yaitu akar AD kuadrat ditambah AS kuadrat. Untuk mencari AD maka bisa digunakan
yaitu 2,4 meter persegi kuadrat. Yang kemudian kita cari AS, R dikali omega kuadrat, yaitu 0,1 kali dengan 19 kuadrat, yaitu 36,1 sekon kuadrat. Sehingga dimasukkan ke rumus, maka sama dengan akar 2,4 kuadrat ditambah 36,1 kuadrat. Kuadrat 57,6 ditambah 36 kuadrat 1303,21, sehingga menghasilkan akar 1360,81, yaitu akarnya yaitu 36,88. Demikian soal yang saya jelaskan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan